kita tidak boleh memuji Nabi Muhammad yang berlebih-lebihan sampai menomorduakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yajibu alaina an nu'mina bi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beriman kepada Rasul yang terakhir, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak boleh al-ghulu. Al-ghulu itu berlebih-lebihan dalam mengimani, mempercayai, mengikuti Nabi Muhammad, memuji yang berlebih-lebihan seperti orang-orang Kristen yang percaya dan memuji Nabi Isa sampai ke tingkat Nabi Isa itu anaknya Allah, sampai mereka menyembah Nabi Isa. Begitu juga kita tidak boleh memuji Nabi Muhammad yang berlebih-lebihan sampai menomorduakan Allah. Nah, padahal sudah jelas dalam Al-Fatihah itu, Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji itu bagi Allah, Tuhan alam semesta. Nah, tetapi kenyataannya apa di masyarakat Islam? Tapi mereka nggak sadar apa itu. Ada syair-syair maulud, syair-syair mawalid, maulid Nabi, itu yang memuji Nabi berlebih-lebihan, seperti Al-Barzanji. Di masyarakat itu anak-anak mungkin mendengar ada lagu-lagu mari kita berjanji, ayo berjanji, Barzanji. Itu artinya membaca kitab namanya Al-Barzanji. Begitu juga dibaan. Ad-Dibai itu, dibaan itu dari kata-kata Ad-Dibai, itu namanya pengarangnya, Al-Barzanji, Ad-Dibai. Juga Al-Burdah yang terkenal di Indonesia ini, kemudian Syaraful Anam. Nah, empat kitab ini terkenal kitab yang kitab-kitab syair yang biasanya dilagu-lagukan, yang isinya memuji Nabi Muhammad. Tetapi memuji Nabi Muhammad itu berlebih-lebihan. Ada di antara syair-syair itu yang begini, Assalamu alayka ya ghafiradz dzunub wa ya jaliyal kurub. Apa artinya itu? Mereka nggak sadar. Itu artinya salam padamu wahai engkau. Salam padamu itu kepada Nabi Muhammad, kepada Allah.
Ya ghafirudz dzunub, wahai yang mengampuni dosa-dosa. Oh, ada itu. Ya jaliyal kurub, ya wahai yang menghilangkan segala kesedihan. Oh, padahal itu Allah. Padahal yang mengampuni dosa itu Allah, padahal yang menghilangkan dosa-dosa itu Allah. Jadi dalam kitab-kitab itu tadi, Al-Barzanji, Ad-Dibai, Al-Burdah, Syaraful Anam yang ada di Indonesia ini, itu isinya memuji-muji Nabi Muhammad yang berlebih-lebihan. Nah, di antara kedatangan Muhammadiyah ke Indonesia ini, dari Kiai Dahlan dulu, karena mengerti artinya itu dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, lebih-lebih kalau waktu maulid itu, maulid Nabi itu, peringatan maulid itu mesti baca itu. Sampai apa-apa saja lagu-lagu jidoran-jidoran itu selalu mesti baca, kalau enggak dibai Barzanji. Sampai ada mahallul qiyam. Jadi kalau ada apa sholawatan, kalau ada pertemuan, nikah dan sebagainya, kemudian di situ berdiri mahallul qiyam membaca sholawat. Mereka itu sampai mengatakan, mari kita berdiri membaca sholawat karena untuk menyambut kedatangannya rohnya Nabi Muhammad. Loh, sampai begitu. Saya itu mendengar sendiri dulu waktu di Sendang Dhuwur, waktu ada pengantenan, saya termasuk yang diundang. Itu saya nunggu selesainya mahallul qiyam baru masuk, karena saya ke masjid dulu mendengar ternyata ada di antara protokolnya itu mengatakan, mari kita nanti berdiri baca sholawat untuk menyambut kedatangan rohnya Rasulullah. Nah, sampai setingkat itu, sampai menganggap bahwasanya yang menyelamatkan seluruh rasul-rasul yang sebelumnya itu, sampai yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kebakaran, sampai yang menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir, menyelamatkan Nabi Yunus dari dimakan ikan, itu katanya rohnya Nabi Muhammad semuanya, sampai setingkat itu. Nah, ini kita kalau mengadakan peringatan maulid itu baik-baik saja, yang tujuannya adalah untuk mendengarkan ceramah tentang sirah riwayat hidup Nabi Muhammad yang perlu kita teladani. Bukan untuk kita puji-puji, ternyata apa? Mereka muji-muji. Nah, ini jadi kedatangan Muhammadiyah itu diantaranya itu mengkoreksi amalan-amalannya orang Islam yang memuji Nabi Muhammad berlebih-lebihan, sampai tingkat menomorduakan Allah. Nah, ini kalau kita mendengar sebelum azan itu benar, ya Rasulullah salamun alaik, ya man asra bikal muhaiminu lailan. Oh, seperti itu hampir setiap akan azan itu mesti ada, kita mendengarkan itu, tapi mereka nggak ngerti apa itu artinya. Itu sebenarnya tentang Isra-nya Nabi Muhammad khusus, tapi dibaca setiap akan azan. Ya asra bika, ya man asra bikal muhaiminu lailan. Oh, salam padamu wahai dan dia yang telah mengisrokan engkau pada suatu malam. Nah, ini
Ini diantaranya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan imam-imam madhab 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki tidak pernah melakukan itu. Nah ini perlu, jadi anak-anak perlu bahasa Arab itu karena setiap hari itu mesti ada bahasa Arab, termasuk Al-Quran bahasa Arab, ada sholawatan yang berlebih-lebihan. Nah itu kalau tidak ngerti ya dianggap itu ibadah, padahal itu enggak ada tuntunannya dari zaman. Menurut sebuah peneliti, seorang peneliti Dr. Ahmad Zaki Mubarok itu katanya ada 48 judul buku-buku yang memuji-muji Nabi Muhammad yang berlebihan itu. Dan yang di Indonesia ini yang terkenal 4, Barzanji, Dibai, Burdah, Syaraful Anam. Nah itu sampai di Mesir seorang ahli Mesir sampai nulis ini berlebih-lebihan. Dan itu dikarang rata-rata 600 tahun setelah Nabi Muhammad. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hambali itu 100 tahun, 200 tahun setelah Nabi Muhammad. Sementara buku-buku yang memuji sholawat-sholawat yang memuji Nabi berlebih-lebihan itu 600 tahun setelah Nabi Muhammad. Jadi ini kita perlu jangan ikut-ikut orang Kristen yang memuji-muji Nabi Isa sampai ke tingkat Tuhan. Nah tadi itu umpamanya ada Assalamualaikum ya ghafirad dzunub. Kalau tidak ngerti apa itu? Padahal itu artinya salam padamu wahai yang mengampuni dosa-dosa. Padahal itu kepada Nabi Muhammad ya, yang betul ya Allah, Allah ya Allah. Allahumma ghfir dzunubana anta ghafirudz dzunub, itu yang betul kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah maka jadi kita perlu beriman kepada Nabi Muhammad untuk kita teladani sirahnya, kita percayai ajaran-ajarannya, tuntunan-tuntunannya, hadis-hadisnya, bukan untuk kita puji-puji seperti memuji Allah. Nah maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.